Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Saipudin, calon guru penggerak angkatan 11. Pagi ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Siska Febrida. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Pak Cecep. Ya, pada pagi hari ini kita akan melakukan observasi. Namun sebelum kita melakukan observasi, kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Ya, Ibu Siska, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Siska lakukan apa, Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu tentang materi mengenal perasaan, yaitu anak bisa mengerti tentang mimik wajah seseorang, terusnya mengerti tentang perasaan seseorang yang dialami saat itu. Ya, baik Bu. Kemudian dalam area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu dalam praktek ini? Untuk area pengembangannya sendiri, saya di sini ingin menjadikan peserta didik itu menjadi aktif ya Pak, kreatif, kemudian juga dapat berinovatif juga. Oh iya, luar biasa. Kemudian Ibu, strategi yang dipersiapkan apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Siska? Untuk materi sekarang untuk mengenal perasaan, strateginya saya telah menyiapkan model pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga saya menyiapkan media pembelajaran berupa kartu tentang perasaan dan juga gambar tentang mengenal. Oh iya, baik Bu Siska. Mari kita laksanakan praktek mengajarnya Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024. Saya Cecep Saipudin CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang sedang melaksanakan kegiatan pendampingan individu kelima. Baik, di samping kanan saya ada Bapak pengajar praktek. Bapak, selamat pagi Bapak. Ya, dan kemudian di depan saya juga ada rekan sejawat saya, Ibu Siska Febrida. Selamat pagi Ibu. Ya, baik. Sebelum dimulai sesi pasca observasi, kita berikan waktu kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan arahan pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Baik, Pak Cecep, kita masuk pada sesi pasca observasi ya bersama dengan rekan sejawat. Nah, nanti Pak Cecep melakukan coaching bersama dengan Ibu Siska ya. Tapi ada beberapa prinsip coaching yang harus Pak Cecep ingat karena ini masuk ke dalam kriteria penilaian. Prinsip coaching itu kurang lebihnya ada 8 ya. Yang pertama, menetapkan tujuan. Jadi tujuan ini ditetapkan oleh coachee ya. Nanti tujuan daripada pertemuan ini mau apa, hendak seperti apa, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua yaitu tidak boleh menggurui ya, atau tidak memberi saran. Jadi kesimpulan saran itu datangnya dari coachee ya, tidak boleh dari coach. Kemudian percakapan berlangsung secara dua arah. Jadi komunikasinya itu dua arah, tapi disarankan yang lebih dominan itu adalah Ibu Siska sebagai coachee ya. Selanjutnya yaitu mendengarkan penuh ya. Kemudian nanti Pak Cecep sebagai coach di sini bisa mengulang atau merangkum ya pernyataan yang disampaikan oleh coachee. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Selanjutnya adalah nanti diharapkan ada tindak lanjut yang dihasilkan dari percakapan sesi pasca observasi ini, yang mana tindak lanjut itu harus berasal dari coachee. Dan yang terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari coachee. Seperti itu ya Pak Cecep, bisa dipahami ya? Baik, silakan dilanjutkan untuk pasca observasinya. Ya, baik, terima kasih Bapak pengajar praktik. Baik, Ibu Siska sudah siap Ibu Siska? Ya. Kita akan memulai ya Bu Siska. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi observasi. Baik Ibu, kira-kira apa tujuan percakapan pasca observasi pada hari ini Bu? Ya, tujuannya pasca observasi ini juga saya jadi lebih mengetahui apa kekurangan saya ketika diobservasi sama Pak Cecep gitu. Terusnya saya juga
bisa men-sharingkan, mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik Bu. Kemudian Ibu, ketika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan observasi? Jujur sih saya lumayan deg-degan ya Pak ya. Biasanya saya mengajar ya sesuai dengan ketentuan saya aja. Nah di sini juga kan ada Pak Cecep sebagai observer juga. Jadi saya sebenarnya lumayan deg-degan, cuman saya senang. Jadi dengan adanya Pak Cecep mengobservasi saya ketika saya melakukan pembelajaran, jadi saya lebih tahu gitu apa yang harus saya tingkatkan lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Wah, luar biasa ya Bu Siska ya. Kemudian Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang direncanakan itu apa sudah tercapai Bu? Sebenarnya sih kalau kemarin kan saya materinya tentang mengenal perasaannya. Overall sih kelihatannya sudah mau, tapi belum semuanya. Jadi anak-anak sudah mulai mengerti tentang mimik wajah seseorang, terusnya dia juga bisa mencontohkan bagaimana perasaan-perasaan orang ketika merasakan sesuatu, dan mereka juga sudah bisa menuliskan, bahkan sudah bisa mempresentasikan tentang perasaan-perasaan seseorang yang ada di sekitar. Kemudian Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pembelajaran dalam aktivitas Ibu di kelas? Mengukur keberhasilan ya. Biasanya kalau saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang misalnya siswa tuh kira-kira sudah bisa belum mencapai ke tujuan pembelajarannya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu juga mengukur sejauh mana siswa mendalami materi tersebut. Ya, jadi menggunakan pertanyaan pemantik ya yang Ibu lakukan sebagai mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu, di dalam Ibu menyampaikan pembelajaran, apakah Ibu mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Sebenarnya kalau untuk kelas bawah sendiri sih banyak banget kesulitannya ya Kak ya. Seperti anak yang kurang fokus, terus yang terkesannya itu mengganggu temennya gitu yang sedang belajar gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kelas bawah sih banyak sekali, cuman kalau untuk difokuskan mungkin saya tentang anak yang ribut dan kurang fokus aja dalam mengikuti pembelajarannya. Kemudian Ibu, kira-kira modul ajar yang sudah Ibu rancang ini dalam pembelajarannya itu sudah sesuai belum Bu? Ya kalau menurut saya sendiri sih, saya kan kemarin merancang modul aja tentang berdiferensiasi ya, jadi tentang berbagai macam kebutuhan anak gitu, jadi nggak cuma satu arah gitu Pak. Jadinya insya Allah kalau menurut saya sih sudah sesuai gitu. Iya, jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, betul ya Bu ya. Kemudian Ibu menemukan kendala tidak dalam melakukan pembelajarannya? Ya itu tadi Pak, kendalanya mungkin kalau untuk anak kelas 2 sendiri, kelas saya ya Pak ya, ya itu kalau berdiskusi itu kadang ada beberapa siswa ya dalam kelompok tersebut yang nggak aktif gitu, jadi saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang interaktif. Kemudian Ibu, dalam Ibu melaksanakan pembelajaran, apakah metode atau strategi yang digunakan oleh Ibu itu sudah efektif? Kalau menurut saya sih, dengan saya menggunakan kartu bergambar itu menjadikan anak lebih aktif ya Pak ya. Jadi misalnya anak-anak yang saat berdiskusi itu lebih banyak diam, pasif gitu. Dengan saya memunculkan kartu bergambar tersebut, jadi dia itu bisa menjawab apa kartu yang beliau dapatkan gitu kan saya. Kemudian tadi kan Ibu sudah melibatkan atau menggunakan media ajar kartu bergambar ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana Ibu melibatkan siswa secara aktif pada saat proses pembelajaran? Ya di situ kan dalam kartu bergambar kan ada beberapa model atau gambar perasaan ya Pak ya. Jadi itu siswa tersebut memilih
memilih perasaan mana yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Jadi mereka juga mengambil sendiri kartu bergambar, kemudian kalau misalnya itu beliau bisa mereka bisa menceritakan atau menuliskan perasaan yang ada di dalam kartu tersebut. Biasa sekali Ibu bisa nih dengan teknisnya melakukan dengan media kartu bergambar. Nah, kemudian Ibu, bagaimana suasana kelas selama pembelajaran? Apakah kondusif? Ya, kalau untuk kelas 2 dibilang kondusif, kalau tadi saya melakukan observasi yang di kelas itu, kalau menurut saya sih sudah terlihat kondusif ya, walaupun masih ada beberapa anak yang nggak bisa diam karena memang pembawaannya kinestetik. Jadi kalau untuk overall sih kelihatannya sudah kondusif. Luar biasa sekali, berarti Ibu sudah pada kondusif ya pembelajaran kelas. Nah, kira-kira Ibu bagaimana Ibu menangani interaksi antar murid, terutama jika ada konflik atau kesulitan? Kalau misalnya ada konflik atau kesulitan yang terjadi padamu, saya melakukan pendampingan individu. Anak misalnya siswa tersebut misalnya terlihat sakit, saya biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada anak tersebut, biar anak tersebut terlihat aktif dan terusnya juga dalam berdiskusi memunculkan kepercayaan dirinya untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Oke, luar biasa sekali nih Ibu. Kemudian Ibu kira-kira Ibu bisa menjelaskan tidak area pengembangan yang ingin Ibu lakukan ya? Apakah Ibu sudah berhasil dengan apa yang Ibu sudah lakukan? Ya, area pengembangannya mungkin saya akan terus melakukan pengembangan pembelajaran gitu, dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi saya akan terus mengupgrade diri saya dengan mengikuti pelatihan atau segala macam untuk dengan gurunya berkembang kan juga anak murid pasti akan berkembang ya. Jadi saya biasanya menerapkan sistem lebih baik kaki dulu baru murid gitu, dari lebih baik saya mencontohkan daripada saya terus bicara. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Siska ini. Nah Ibu, kalau saya lihat kalau saya dengarkan dan cermati dari obrolan kita, Ibu juga di sini kan sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu jelaskan pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah Ibu terapkan dalam pembelajaran? Ya, kemarin kalau untuk saya sih pembelajaran berdiferensiasi ya itu dengan membagi kelompok siswa dengan pemetaannya itu dengan membagi dengan yang mahir level 1 ya Pak ya. Kemudian juga di bawahnya di level 2, kemudian yang ketiga membagi siswa yang memang belum bisa, agar yang mahir tersebut bisa melakukan diskusi dan membantu rekannya dalam melakukan atau menjawab soal atau menjelaskan tentang Kemudian strateginya apa ya Bu? Strategi diferensiasi yang seperti apa sih yang berhasil memenuhi kebutuhan beragam siswa yang telah Ibu lakukan? Ya, strategi pembelajaran yang ya itu Pak, membagi kelompok. Kalau kan saya pernah misalnya membagi kelompok, kalau yang sudah mahir semua, sedangkan kalau yang sudah mahir semua dan membedakan antara yang belum bisa, itu saya setelah saya telaah saya merasa kesulitan. Jadi yang mahir itu jenjang itunya beda banget sama yang akhirnya saya beride lagi gimana kalau misalnya yang mahir itu disatukan lagi sama yang belum bisa gitu. Jadi ya akhirnya setelah saya melakukan observasi sendiri, saya identifikasi ternyata lebih pentingnya seperti itu. Jadi yang sudah bisa itu memberitahu atau mengajarkan yang belum bisa. Luar biasa sekali Bu Siska ini strategi. Kemudian Ibu, apakah pada pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, ada tidak pembelajaran sosial emosional yang Ibu integrasikan pada saat pembelajaran? Ya sebenarnya sih ada ya Pak ya. Jadi misalnya saya melakukan ice breaking itu ya Pak ya. Jadi anak-anak tuh gimana anak-anak tuh
lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Biasanya kalau ganti pelajaran, biasanya dalam penggantian pembelajaran itu anak tuh udah capek, lemes, dan dengan menemukan sosial emosional tersebut, biasanya saya melakukan ice breathing biar anak semangat lagi, biar anak ceria lagi. Ya paling itu aja Ya, sih. itu Bu ya. Kemudian Ibu, apakah penilaian formatif yang Ibu lakukan untuk memberikan gambaran tentang pemahaman siswa, Bu? Penilaian formatif biasanya saya di asesmen diagnostik aja sih Pak ya, diagnostik aja agar anak tuh saya mengetahui ya anak tuh pada saat materi yang saya sampaikan tuh sebenarnya mereka sudah mengetahui atau belum. Iya. Paling itu aja sih, nanti untuk kedepannya dan paling ada post test yang saya mau mengetahui anak tuh pada saat saya menjelaskan materi tersebut sudah menyerap belum atau bisa mencerna tidak gitu. Baik Bu. Kemudian apa yang Ibu rasakan sebagai kekuatan dalam pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, Bu? Kekuatan pembelajaran mungkin tidak ada ya, jadi anak terlihat sudah lebih aktif gitu Pak. Jadi anak-anak yang terlihat kurang fokus dan aktif pada saat pembelajaran itu mereka lebih percaya diri dan lebih aktif dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi dengan mengenal perasaan ini mungkin juga saya juga bisa mengenalkan sosial emosional ya, bahwa kita tuh harus bisa gitu, harus bisa melihat mimik wajah seseorang, jangan sampai orang marah kita disangkanya orang biasa-biasa aja gitu dan segala macam yang lainnya gitu. Baik Bu, saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh kita sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus, dan kita juga sudah menemukan solusinya. Kemudian yang saya tanyakan Ibu, apakah Ibu memerlukan dukungan atau sumber daya tambahan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran? Ya, pada dasarnya sih kalau dukungan pasti ya. Entah itu dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari wali murid, baik moral dan material itu sangat butuh pada dasarnya. Betul ya. Ya berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya Bu ya, dan permasalahan observasi pada hari ini. Mudah-mudahan ada hasil yang ada untuk pencerahan untuk kita ke depannya. Seperti itu Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, Dan diakhiri, wassalamualaikum